Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lalu Firman. Di sini saya akan membahas mode-mode yang ada di Quizzes. Seperti itu. Oke, pertama kita langsung saja. Pertama yang kita lakukan adalah mencari soalnya terlebih dahulu. Kita coba yang ini saja, yang keliling dunia. Oke, di sini Bapak Ibu bisa langsung lihat. Di sini ada 3 kotak berwarna ungu. Ini adalah mode-mode yang ada di Quizzes. Di mana mode pertama ada mainkan langsung, atau bisa dibilang dengan pembelajaran sinkronus. Dan yang kedua ada jadikan PR, di mana soal-soal dari Quizzes itu nantinya Bapak Ibu Guru bisa jadikan PR, dan itu dinamakan pembelajaran asinkronus. Dan yang ketiga adalah mode kertas. Mode kertas ini berbeda dengan mainkan langsung dan jadikan PR. Mode kertas ini Bapak Ibu Guru bisa mainkan dengan mode offline. Jadi yang mainkan langsung ini dan jadikan PR ini Bapak Ibu Bapak Ibu mainkan dengan peserta didik menggunakan mode online. Yang mode kertas ini Bapak Ibu Guru gunakan dengan mode offline. Gitu. Nah, kemudian apa saja pilihan yang ada di main quiz langsung ini? Di main quiz langsung ini ada mode klasik dan dipimpin oleh guru. Kalau mode klasik itu, Bapak Ibu Guru akan menampilkan seluruh soalnya, misalnya ada 10 soal. Semuanya akan ditampilkan, dan siswa harus menjawab semuanya, baru dia keluar hasilnya. Seperti itu. Sementara kalau dipimpin oleh guru, Bapak Ibu Guru membimbing peserta didik untuk menjawab satu persatu soalnya. Jadi misalnya satu soal keluar, nanti Bapak Ibu Guru bisa menentukan berapa waktunya. Dan nanti Bapak Ibu Guru yang menstop sendiri waktunya. Dan nanti hasilnya pun akan keluar sendiri. Seperti itu. Jadi kita coba saja yang mode klasik ini. Apa saja yang ada di mode klasik. Saya coba klik. Ya. Yang di mode klasik ini ada 4 jenisnya Bapak Ibu. Ada mode tim, di mana nanti anak-anak atau peserta didik bisa bermain bersama timnya atau bersama kelompok. Kemudian ada mode penguasaan. Ini salah satu fitur terbaru juga dari Quizzes, yakni penguasaan. Mode ini digunakan untuk peserta didik yang harus menguasai satu materi. Seperti itu. Kemudian ada juga mode klasik. Ini mode klasik dimainkan seperti biasa. Maksudnya Bapak Ibu Guru memberikan soal, dan kemudian peserta didik menjawabnya dengan baik. Seperti itu. Dan ada mode ujian. Nah, yang mode ujian ini sama seperti kita melakukan ujian sekolah, Bapak Ibu. Jadi peserta didik tidak diperbolehkan membuka tab baru atau tidak bisa membuka tab baru di sini. Jadi untuk peserta didik yang mau cari jawaban di tab baru di Google gitu, tidak bisa gitu. Dan mode ujian ini hanya bisa Bapak Ibu Guru temukan kalau akun Bapak Ibu Guru itu akun super, akun Quizzes super, Bapak Ibu. Ya. Kemudian di bawah mode ini akan terlihat pilihan default atau bonus performa. Nanti yang default ini jadi peserta menjawab dengan kecepatan mereka sendiri dan bersaing secara individu. Jadi peserta yang menjawab dengan kecepatan yang lebih cepat seperti itu bonusnya akan lebih banyak. Maksudnya di poinnya akan lebih banyak juga seperti itu. Namun kalau bonus performa, jadi kalau setiap siswa yang menjawab pertanyaan dengan secara berturut-turut dengan lebih banyak, itu nanti bonusnya atau poinnya lebih banyak. Seperti itu. Jadi itu bedanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu Guru juga sebelum melanjutkan, saya ini himbau untuk Bapak Ibu Guru menyiapkan kuisnya. Nah, siapkan kuisnya itu tetapkan waktu mulai aktivitas. Nah, jadi karena ini mode langsung, jadi saya tidak mencentangnya seperti itu. Kalau dicentang ini, jadi Bapak memberikan jadwal kapan kuis ini akan dimulai seperti itu. Kemudian upaya peserta ini.
Upaya peserta ini adalah berapa kali seorang siswa dapat mencoba aktivitas tersebut. Misalnya, eh, siswa tersebut perlu melakukan 3 kali pengulangan untuk menjawab soal itu, untuk mencapai batas minimal 60 misalnya. Tinggal Bapak Ibu Guru pilih di sini saja. Tapi ingat, siswa itu atau peserta didik itu harus login terlebih dahulu. Dalam arti dia harus punya akun terlebih dahulu. Tapi kalau mode default, siswa atau peserta didik tidak perlu login. Ya, oke. Nih, yang di bawahnya juga ada pilihan klik pilih untuk penugasan ke Google Classroom atau LMS. Jadi nanti yang ada di kelas ini, Bapak Ibu Guru bisa pilih langsung mau ke kelas apa mau dikasih. Misalnya ke kelas kuliner atau ke kelas TKR seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu Guru bisa membuat kelas dulu di bagian sini. Ya, oke kita kembali ke ininya, ke modenya. Kemudian di bawah pilihan kelas itu ada penguasaan dan pembelajaran. Pertanyaan penebusan. Pertanyaan penebusan ini artinya kalau misalnya peserta didik atau siswa salah menjawab soal di nomor 1, seperti itu. Nah, nanti di pertanyaan berikutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk menjawab lagi agar pertanyaannya benar, seperti itu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu Guru gunakan atau tidak di sini ya. Kemudian ada juga pilihan mode bank soal adaptif, membuat kumpulan pertanyaan yang berbeda untuk setiap upaya kuis. Jadi Bapak dan Ibu Guru bisa membuat pertanyaan yang berbeda nantinya. Maunya berapa pertanyaan yang berbeda, misalnya 5, 6, atau tidak ada, bisa saja tidak aktif. Seperti itu, terserah Bapak Ibu Guru nantinya. Kemudian ada juga mode tanya jawab. Tunjukkan jawaban selama aktivitas di sini. Jadi setelah siswa menjawab, nanti akan muncul jawabannya. Di sini saya berikan aktif. Kemudian tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Nah, jadi di sini kalau Bapak Ibu Guru ingin menampilkan jawabannya, jawaban dari soal tersebut setelah siswa menjawab, bisa pilih aktif ini juga. Kemudian ada juga pilihan soal diacak. Nah, di sini jadi siswa tidak tahu ya, temannya itu dapat soal apa, kemudian dia dapat soal apa, jadi soalnya diacak seperti itu. Dan ada juga pilihan apakah jawabannya mau diacak juga apa tidak, bisa di sini. Kemudian timer pertanyaan. Di sini apakah fleksibel atau waktu ketat atau tidak aktif sama sekali, bisa Bapak ini. Kemudian lewati pertanyaan dan jawab di akhir. Jadi ini mode yang Bapak Ibu Guru harus membuat siswanya agar menjawab di akhir seperti itu. Dan ada gamifikasi di sini. Ada pilihan name factory, berikan siswa nama-nama menyenangkan yang dihasilkan oleh Quizzes. Nah, karena di sini saya jarang menggunakan name factory ini karena saya memerlukan nama asli dari peserta didik saya. Tapi kalau untuk sekedar bermain, bisa Bapak Ibu gunakan yang ini. Bisa dicentang saja. Kemudian berikan siswa bonus poin, poin bonus dan kemampuan menyenangkan lewat power up sini. Tapi kalau Bapak Ibu Guru ingin nilai aslinya dan tidak menggunakan power ups, bisa di sini ya, bisa dipindahkan saja ininya, tombolnya ini. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan atau tidak mengaktifkan live reaction dari siswa. Jadi bisa kita aktifkan, bisa tidak. Kemudian kita juga bisa menunjukkan papan peringkatnya setelah siswa menjawab apakah papan peringkatnya terlihat apa tidak, bisa diklik di sini ya. Dan apakah kuis ini harus apa namanya? Apakah kuis ini kita berikan musik atau tidak, bisa diklik di sini juga. Atau kuis ini kita gunakan meme atau tidak, bisa di sini. Meme ini sebagai reaksi aja ya, Pak Ibu ya. Oke. Nah, apabila sudah gamifikasinya sudah di sini, sudah Bapak Ibu atur semuanya, nanti Bapak Ibu Guru tinggal pilih lanjutkan di sini. Ya. Itu untuk yang mode langsung seperti itu. Kemudian ada mode yang kedua, yaitu mode jadikan PR atau pembelajaran asinkronus. Bapak Ibu.
Kita coba klik. Di pembelajaran asinkronus ini atau di pembelajaran PR ini, ya kuis dijadikan PR ini, Bapak Ibu guru diharuskan untuk mengisi tetapkan waktu mulai aktivitas. Kapan waktunya untuk soal ini dijawab. Jadi PR-nya itu sampai hari berapa gitu, sampai berapa hari, sampai berapa jam, atau sampai berapa minggu seperti itu. Nanti tinggal Bapak Ibu guru pilih di sini, misalnya dikumpulkannya terakhir hari Sabtu, tanggal 30 jam 8, 4 hari 37 menit dari sekarang. Kemudian berapa kali upaya peserta yang bisa menjawab gitu, misalnya 2 kali lah gitu. Kemudian batas waktunya, penguasaan ini akan ditutup pada 31 Maret apa. Nah, di sini kita harus mengubah waktunya gitu. Kalau di sini kita mengatur waktu mulai aktivitasnya, di sini batas waktunya sampai kapan gitu. Apakah tanpa batas waktu? Bisa Bapak Ibu guru pilih di sini. Tapi kalau Bapak Ibu guru ingin mengubahnya, misalnya waktu mulai aktivitasnya tanggal 30 Maret, tapi saya maunya anak-anak ini mengumpulkannya seminggu setelahnya seperti itu. Jadi tinggal dipilih saja 30 tanggal 6 seperti itu 6 April jam 8 ini. Kalau tugaskan ke LMS sama seperti yang tadi, tugaskan ke kelas di sini seperti itu dan di bawahnya juga ada penguasaan pembelajaran hampir sama. Di sini ada pilihan mode penguasaan, matikan waktu untuk mengaktifkan fitur. Jadi kita perlu mematikan waktu ini kalau mau mengaktifkan fitur itu. Ya. Oke. Di sini sudah langsung ini ya, langsung terlihat ya. Di sini nilainya 80%, 2 percobaan ulang karena kita pilih 2 tadi di sini. Ya. Kemudian sama seperti yang tadi, yang di mode langsung ya, ada tanya jawab, tunjukkan jawaban, tampilkan kunci jawaban, gamifikasi, medik. Nah, nanti kalau sudah selesai diatur, tinggal ditugaskan seperti biasa. Jadi enak ya Bapak Ibu ya. Jadi selain ada mode langsung dimainkan di kelas, ada juga mode yang Bapak Ibu guru bisa jadikan PR soalnya. Seperti itu. Jadi anak-anak bisa menjawab di rumah, bisa menjawab kapanpun mereka bisa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada mode kertas. Nah, mode kertas ini berbeda dengan yang dua ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau mode kertas ini adalah mode yang digunakan saat offline. Jadi di mode kertas ini, Bapak Ibu guru diharuskan untuk memprint kartu siswa dan mengunduh aplikasi Quizzes di HP. Seperti itu. Sebelum Bapak Ibu guru memberikan soal, Bapak Ibu guru diharuskan untuk mencetak kertas ini. Kertasnya seperti ini. Nah, petunjuk penggunaannya sudah ada, kartu QR-nya sudah ada, kemudian ini untuk siswa nomor 1, ini untuk siswa nomor 2, dan seterusnya. Seperti itu. Nanti setelah Bapak Ibu guru cetak, baru Bapak dan Ibu guru unduh aplikasi Cellular Quizzes ini. Gunanya aplikasi Cellular Quizzes ini apa? Untuk memfoto atau untuk merekam kartu QR yang tadi sudah di-print. Ya, Bapak Ibu guru ya. Jadi, nanti setelah anak-anak atau peserta didik diberikan soal, anak-anak nanti akan menampilkan atau akan mengangkat kertas dari yang sudah Bapak Ibu guru print tadi, yang sudah dicetak tadi. Dimana kalau misalnya dibalik, itu pilihannya A, kemudian dibalik menjadi B. Dibalik lagi pilihannya C, seperti itu. Nah, nanti yang men-scan itu adalah dari aplikasi Quizzes yang ada di HP. Seperti itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru tinggal scan saja, tinggal memfoto, tinggal merekam seperti itu. Nanti akan kedetek sendiri jawabannya. Ya, nah, tinggal Bapak Ibu guru nanti mulai saja di sini. Dan kita juga dapat memberikan nama siswa saat dipindai, saat di scan itu. Jadi mode ini sering saya gunakan, mode kertas ini karena di sekolah saya kadang jaringan internet tidak stabil, Bapak Ibu guru. Jadi ini sangat memudahkan sekali. Jadi kalau misalnya yang mode asinkronus dan mode langsung ini memerlukan jaringan data, jaringan internet. Nah, untuk mode kertas ini tidak memerlukan jaringan internet. Maka dari itu saya sering gunakan yang mode kertas ini. Ya.
Jadi cukup sekian eh, mode-mode yang ada di kuisis ini yang nantinya Bapak Ibu guru bisa terapkan di sekolah. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.